Jaranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penonton Jaranan. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat jajanan tela-tela. Tela-tela itu jajanan yang berasal dari ubi kayu yang nantinya akan kita sulap sedemikian rupa sehingga menjadi jajanan yang lezat dan juga memiliki harga yang lebih bersaing. Bagaimana caranya? Ikuti terus kelanjutannya. Baik teman-teman, untuk membuat jajanan yang bernama tela-tela, prosesnya yang pertama kita kumpulkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang bahan utamanya yaitu ubi kayu, atau ada bahasa lain di daerah teman-teman, di sini menyebutnya ubi kayu. Kita beli secukupnya. Kalau untuk makan sendiri di rumah mungkin 5 kilo sudah banyak nanti. Ini karena saya untuk berjualan, saya membelinya sebanyak 40 kilo dari petani yang langsung diantar ke rumah. Oke, dari bahan dasar ini nanti akan kita bersihkan atau kita kupas kulitnya dulu. Kita kupas nanti ya. Ini sisa kulitnya. Setelah dikupas dia akan terlihat dagingnya putih. Ini masih kotor-kotor, belum dicuci karena ngambilnya dari tanah, jadi terkena tanah-tanah sedikit. Nanti akan kita bersihkan dengan air. Untuk limbah atau sisa dari kulit ubi yang sudah dikupas ini, kalau di daerah teman-teman ada tempat penggemukan sapi atau ternak sapi, ini bisa dijual dan nanti bisa dihancurkan menjadi pakan ternak sapi ya. Ini nanti bisa dihancurkan karena ini masih banyak sekali gizi-gizinya. Seperti ini kulit dari ubi bisa dihancurkan dan nanti bisa jadi makanan sapi ataupun bisa jadi pupuk kompos nanti, dan masih memiliki harga mungkin sekitar 1.000 atau 500 rupiah per kilonya. Lumayan untuk menggantikan uang lelah mengupasnya. Oke, proses selanjutnya setelah kita bersihkan kulitnya tadi, kita cuci ubi atau daging ubi yang sudah kita kupas tadi dengan air bersih. Tidak perlu air mengalir, kalau ada ditampung saja tidak apa-apa. Ini untuk membersihkan sisa-sisa tanah yang masih menempel di ubi. Jadi menggunakan sikat, bisa sikat apa saja sampai ubinya benar-benar bersih, putih seperti ini ya. Kalau ubinya agak kekuningan, biasanya ada juga ubi kayu yang kuning, itu tidak apa-apa karena dia memang tipe atau jenis ubinya berwarna kuning. Kita bersihkan semuanya sampai bersih. Bisa pakai sikat baju, sikat baja yang biasanya untuk mencuci perkakas, tapi dikhususkan penggunaannya untuk ini, jangan dicampur-campur maksudnya. Seperti ini kita bersihkan sampai bersih. Kita sisihkan di wadah yang lain untuk nanti kita akan rebus ataupun kukus. Untuk perebusan
dan juga pengukusan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti akan kita jelaskan di proses selanjutnya. Sebaiknya jika mau membuat tela-tela setelah dikupas dan dibersihkan seperti ini, kalau bisa langsung dimasak, dikukus ataupun direbus, karena kalau didiamkan terlalu lama nantinya ubi ini akan menghitam. Jadi akan terlihat seperti busuk, tapi belum busuk, bukan busuk itu. Hanya menghitam karena dia terkena udara dan juga air dari udara yang ada. Karena terkena suhu ruangan. Jadi kita bersihkan semua dulu ini, nanti kita sisihkan, baru kita kukus ya. Ya, baiklah teman-teman, untuk proses selanjutnya setelah kita cuci bersih tadi ya, ubi kayunya kita kukus terlebih dahulu. Nah, ini sebagai perbandingan nanti untuk teman-teman yang mungkin mau membuka usaha atau berjualan tela-tela, kita kasih perbandingan. Ini yang nanti akan kami kukus karena kami biasa menggunakan teknik memasak yang mengukus, dan ini yang nanti kita rebus ya. Jadi kita kasih perbandingan hasilnya gimana nanti, biar teman-teman bisa menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik untuk memasak, dan juga hasil akhir dari produk tela-tela itu sendiri. Ya, cukup ini sebagai perbandingan saja, nanti contohnya ya. Sekarang kita tutup. Ini yang dikukus dan ini yang direbus. Perbandingannya nanti kita lihat hasilnya setelah dia matang, dan kita lihat nanti gimana hasil akhir dari masing-masing cara memasaknya. Nah, inilah teman-teman, ketika ubinya sudah matang. Ini yang tadi kita kukus ya, sekitar 30 sampai 40 menit tergantung jumlah dari ubi yang akan kita kukus ya. Nah, ini kita jadi sudah dikukus, kita tiriskan dan kita dinginkan. Ini yang tadi dikukus, dan ini yang hasilnya tadi direbus. Kita lihat sama-sama di sini. Ya, jadi ini yang dikukus dan ini yang direbus. Apa bedanya? Kalau secara tekstur, dia yang direbus dia lebih lembut ya, lebih lembut, cenderung lebih berair. Karena apa? Karena airnya tersedot ke dalam ubi, jadi meresap ke dalam ubinya. Dan yang dikukus cenderung lebih kering karena dia cuman mengandalkan panas dari uap air yang ada di dandangnya. Nanti kita lihat. Oke teman-teman, setelah tadi kita kukus dan kita rebus, sekarang kita akan memotong ubi kayu yang akan kita buat jadi jajanan tela-tela ya. Kita potong kira-kira ukuran setebal jari-jari telunjuk atau sesuai selera ya. Kita potong seperti ini saja, jadi seperti kentang goreng atau french fries ya. Jangan lupa dibuang akar tengahnya, karena nanti kalau digoreng itu akan keras. Jadi kita potong seperti ini ya. Terus oke, kita kumpulkan. Selain itu, saya akan menjelaskan perbedaan dari yang ubi tadi kita rebus dan yang kita kukus. Yang ini yang kita kukus ya, teksturnya kalau kita pegang dia lebih kering dan lebih padat, sedangkan yang direbus dia lebih basah dan lebih benyek. Coba kita iris yang dikukus ya.
Oke, ini yang dikukus, dan kali ini kita iris yang direbus. Kalau yang direbus untuk saat pemotongan jelas lebih lembut ya, lebih mudah memotongnya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini yang direbus dan ini yang dikukus. Kalau yang direbus biasanya terlihat di tengah-tengahnya ini, dia lebih gelap warnanya karena lebih banyak mengandung air. Sedangkan yang dikukus dia tetap sama, putih dan tetap kering. Nah, itu perbedaan kalau yang dikukus dan direbus untuk saat dipotong ya. Nanti kita lihat lagi apa perbedaannya yang dikukus dan direbus kalau sudah digoreng. Oke, selanjutnya setelah tadi kita potong-potong, ubinya kita bungkus dengan plastik ukuran 1 kilo, atau kalau kalian mau menyimpannya dengan ukuran yang lebih besar nggak apa-apa. Ini di sini kami menyimpan dengan plastik 1 kilo agar mudah dalam perhitungan saat mau menjual habis berapa kilo sehari gitu kan, jadi lebih mudah. Oke, untuk proses selanjutnya nanti ini kita simpan di freezer ya, di freezer seperti ini, kurang lebih ya minimal 24 jam lah, atau sehari semalam. Hari ini masukkan, besok sudah bisa untuk digoreng. Kenapa kita simpan di freezer? Bertujuan agar nanti saat digoreng tela-telanya menjadi lebih renyah. Bisa saja sudah dimasak atau sudah dikukus tadi langsung dipotong-potong dan langsung digoreng, namun hasil dari tela-telanya tidak terlalu renyah atau sedikit lebih keras daripada jika dimasukkan di freezer. Oke, ini setelah sekitar 12 jam ya disimpan di freezer, jadi tela-tela atau ubi yang kemarin kita iris-iris sudah mulai membeku, dan sekarang akan kita goreng dan akan kita beri bumbu nantinya sesuai dengan permintaan pelanggan. Baik, ini minyaknya sudah panas dan ini tela-telanya sekitar 1 kilo. Hati-hati saat memasukkannya karena dia dari freezer, jadi mengandung air yang cukup banyak dan akan menimbulkan percikan-percikan minyak nantinya. Kita diamkan terlebih dahulu sejenak sambil menunggu tela-telanya memisah satu dengan yang lain, karena tadi beku jadi dia masih menggumpal. Ya, kita goreng tela-telanya ini sampai coklat kekuningan ya. Nah, ini terlihat di sini perbedaan ubi yang kemarin direbus ya, cara memasaknya direbus dan juga dikukus. Jadi kalau yang direbus itu dia teksturnya lebih lembek, kalau digoreng apalagi sudah dimasukkan ke freezer ya, karena dia kadar airnya lebih banyak. Sedangkan ubi yang dimasak dengan cara dikukus dia lebih keras karena dia lebih kering. Walaupun dia sudah dimasukkan ke freezer, tapi justru akan menambah gurih dan nanti akan jadi lebih renyah. Itu perbedaan jika dia direbus dan juga dikukus. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara memasak nanti akan kita jelaskan di akhir video ya. Ya udah tuh.
cemplung ke situ. Ya, setelah tela-telanya berwarna kuning keemasan, kita angkat ya, terus kita tiriskan. Ini ada yang sudah ditiriskan tadi. Sekarang bisa kita masukkan di tempat penyimpanan, atau kalau teman-teman sudah ada etalasenya bisa disimpan. Jangan lupa dialasi dengan kertas nasi atau kertas minyak. Jangan menggunakan koran ya. Nah, nanti tinta dari koran bisa meresap ke makanan kita. Ini bertujuan agar minyak-minyak yang masih tersisa bisa menetes dan teresap di kertas nasi ini. Baiklah, setelah tela-tela melewati beberapa proses yang tadi, mulai dari pengupasan, penggorengan, dan lain sebagainya, sekarang saatnya membumbui tela-tela sesuai dengan requestan pelanggan atau selera dari teman-teman. Caranya tinggal dimasukkan saja ke toples atau wadah apa saja yang ada tutupnya. Setelah itu tinggal kita tambahkan bumbu, serbuk bumbu seperti ini ya. Bisa kalian gunakan merek apa saja, yang penting untuk pembumbu gorengan. Ini saya gunakan yang rasa balado. Kita masukkan ke wadah tela-tela tadi, kemudian kita aduk. Aduk, tela-tela siap untuk dihidangkan. Kita plating atau letakkan di piring. Inilah tela-tela hasil karya kita. Bisa kalian lihat teksturnya yang dikukus sangat lembut, karena setelah dikukus kita simpan di dalam freezer. Bisa saja tidak disimpan di dalam freezer, jadi sudah dikukus atau direbus langsung diiris-iris dan langsung digoreng. Tapi untuk teksturnya dia lebih keras. Nah, jika teman-teman ingin membuat di rumah sendiri, baiknya disimpan dulu di freezer. Tapi kalau untuk berjualan, mungkin untuk mengambil singkat waktunya, bisa kalian potong-potong saja dan tidak usah dimasukkan di freezer dan bisa langsung digoreng. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kalau dia tidak dimasukkan freezer atau dibekukan, tela-tela ini saat digoreng tidak akan banyak menghabiskan minyak. Sedangkan jika dikukus dia lebih banyak menyerap minyak. Tapi tidak akan masuk ke dalam tela-tela ini, tapi dia lebih banyak menguap karena dia tercampur dengan air yang ada dari freezer tadi. Mari kita makan. Selamat mencoba.